Noven Atulolo nih bos.
stick it out, show the world you got it. Bubble, 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 stick it out. Turn around, stick it out. Turn and care, girl, let me know if I'm gonna do. Stick it out. Lick a ball like a dribble, put you in a pickle, nipple on my thumb. Why you tripping? I'm a crazy individual. I never do minimum drive-ins, Billy too. Damn, fuck much, I don't want interviews. I'm trying to get into you. They make you my enemy. Not playing at the big man, me don't like flash green, need a green. Turn around, stick it out, show the world you got it. Turn around, stick it out, show the world you got it. Turn around, stick it out, show the world you got it. Turn around, stick it out, show the world you got it. Lady Performance by Fendi Gila. Let me know if I'm gonna do. Turn around, stick it out, show the world you got it. Turn around, stick it out, show the world you got it.
Bersama kita coblos nomor 1, tentu Sulaiman Singh. Bersama kita coblos nomor 1, tentu Sulaiman Singh. Bersama Lorman maju. Bersama rakyat alor kita bisa coblos nomor urut 1 Sulaiman Singh, pilihan untuk kita semua. Bersama rakyat alor kita bisa coblos nomor urut 1 Sulaiman Singh, pilihan untuk kita semua. Oke, audio alternatif Mapura. DJ So Boogie Man.
Bapak Ibu sekalian, kegiatan akan segera kita mulai. Yang masih berada di belakang agar segera merapat ke depan. 2024 dalam hal ini calon anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2024-2029. Dalam hal ini Bapak Sulaiman Singh Esa. Yang kami hormati orang tua suku, yakni suku Oa, suku Pau, dan orang tua suku Nihing dan orang tua suku Malom yang kami hormati seluruh relawan Dapil 5, yakni Abal, Pulau Pura, dan Kecamatan Kebola, yang kesempatan hari ini mengikuti kegiatan kampanye terbatas, umum terbatas oleh Bapak Sulaiman Singh. Yang kami hormati keluarga besar Desa Alang, Desa Imali, dan Desa Adila, Desa Alor Besar, Desa Ternate, Desa Pulau Buaya, dan Ternate Selatan yang berkesempatan pada sore hari ini. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita semua hadir dalam rangka mengikuti kegiatan kampanye umum terbatas yang diselenggarakan oleh Bapak Sulaiman Singh, calon anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2024-2029. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan hari ini untuk mengawali kegiatan kampanye terbatas pada kesempatan hari ini, maka perlu saya menyampaikan bahwa tak kenal maka tak sayang, dikenal maka akan disanjung selama-lamanya. Oleh itu, pada kesempatan hari ini saya perlu menyampaikan bahwa Bapak Sulaiman Singh adalah tokoh Alor, tokoh Kabupaten Alor yang dijuluki oleh Bapak Amon Jobo. Beliau adalah kader terbaik Alor dan beliau menjadi anggota DPRD sudah 3 periode. Dan insya Allah beliau juga akan dipercayakan oleh masyarakat Alor jika dia menduduki sebagai anggota DPRD sebagai calon anggota calon Bupati Alor periode 2024-2029. Perlu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu diketahui bahwa Bapak Sulaiman Singh telah memiliki banyak bukti di Desa Alang. Yang pertama, beliau memperhatikan dari segi infrastruktur, yakni terkait dengan pembangunan tambatan perahu dan kegiatan lainnya, infrastruktur lainnya yang telah beliau berikan. Yang kedua, beliau juga membantu dari segi pemberdayaan, yaitu bantuan terkait dengan bantuan profil atau tengsiber yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Alang. Beliau juga memberdayakan kepada masyarakat yang memiliki usaha, yakni pemberian modal usaha sebanyak 5 juta per orang. Beliau juga memperhatikan gereja umat ada di sini, yakni berupa organ untuk umat yang ada di sini. Yang beliau juga memperhatikan terkait dengan pemberdayaan lainnya, yakni terkait dengan bantuan pertanian, yaitu hand traktor untuk pertanian yang insya Allah sudah dijalankan oleh masyarakat. Yang berikutnya yakni alat pemotong rumput yang beliau juga memberikan pada saat itu. Sehingga ini yang perlu kami sampaikan, bahwa pada kesempatan hari ini perlu juga kami sampaikan bahwa beliau juga merupakan tokoh Alor yang perlu menjadi perhatian untuk kita semua. Beliau memiliki jiwa nasional, jiwa spiritual yang selalu membantu kepada orang lain tanpa memandang baik suku, agama, dan ras, tanpa membeda-bedakan kecil atau besar, tua atau muda. Beliau sangat menghormati ketika beliau memberikan pemberdayaan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa memandang bulu. Yang berikutnya, beliau juga memiliki jabatan-jabatan penting di Kabupaten Alor. Yang pertama, beliau sebagai anggota DPRD periode 2009-2014. Beliau juga dipercayakan lagi sebagai anggota DPRD karena dedikasinya terhadap masyarakat, aspirasi yang dijalankan dengan baik. Maka pada tahun 2014 beliau juga dipercayakan menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 dengan perolehan suara 1112. Kita berikan aplaus. Dan
Dan pada saat beliau menjadi anggota DPRD tahun 2014 dan 2019, beliau juga dipercayakan sebagai Ketua Komisi A bidang pemerintahan, hukum dan pemerintahan, sehingga beliau menjadi perhatian untuk kita semua, memiliki jabatan penting di Kabupaten Alor. Dalam hal ini beliau sebagai anggota DPRD. Beliau juga dipercayakan lagi oleh masyarakat Abal dan Pura pada tahun 2019 dengan perolehan suara 1498. Pada saat itu hanya 2 dapil, yaitu dapil Abal dan dapil Pura, dengan perolehan suara tertinggi khusus di wilayah dapil 4, perolehan sebesar 1498. Kita berikan aplaus untuk. Maka pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu memilih Bapak Ostia. Jika ada tambahan untuk Kecamatan Kebola merupakan dapil 5, maka pastinya juga akan perolehan suara akan meningkat menjadi 500 sekian. Maka perolehan pasti akan naik sekitar 2000 sekian. Olehnya itu, jangan kita ragu-ragu memilih Bapak Sulaiman Sim. Tadi juga saya sampaikan bahwa pada tahun 2019 kami kerja hanya beliau sebagai ketua atau pimpinan DPRD Kabupaten Alor, dan terbukti beliau sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Alor. Jika pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian mempercayakan beliau sebagai anggota DPRD dengan suara maksimal, dan insya Allah beliau juga akan dipercayakan oleh Partai Golkar menjadi calon Bupati Alor periode 2024-2029. Jika suaranya maksimal, maka beliau akan dipercayakan oleh Partai Golkar. Dan saat ini perlu kami sampaikan, ada banyak isu bahwa beliau itu belum mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Saya menyatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa beliau sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar sebagai calon Bupati Alor periode 2024-2029. Saya mau memastikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada tahun 2019 beliau mendapatkan suara 1498 hanya 2 dapil. Ada 10 kampung yang kosong. Yang pertama, Desa Otfai kosong. Yang kedua, Ladon kosong. Yang ketiga, Pantokar kosong. Yang keempat, Hula kosong. Yang kelima, Halibang kosong. Yang keenam, Ember kosong, Alur Besar kosong. Yang berikutnya adalah Alila Selatan kosong. Yang berikutnya adalah Pura Selatan kosong. Yang berikutnya adalah Pura Utara kosong. Yang berikutnya adalah Desa Mari kosong. Dan saat ini Bapak Sulaiman Sim sudah singgah di seluruh kampung yang pada tahun 2019 itu kosong. Dan hari ini kita membuktikan bahwa beliau akan mengantarkan Partai Golkar di dapil 5 menjadi 2 kursi. Sehingga pada Bapak Ibu sekalian, baru kita dukung beliau. Ada 4 orang yang di belakang beliau yang suara akan mendukung beliau menjadi 2 kursi. Yang pertama, Bapak Habib Lalam Puri. Yang berikutnya adalah Bapak Tertis Lebang. Yang berikutnya adalah Kakak Rela Aka. Yang berikutnya lagi ada Kakak 1 di Kepala. Jika mereka memperoleh suara sekitar 1000 atau 800 sekian, ditambah lagi dengan 2000 sekian, maka beliau akan memperoleh suara 1300. Jika dibagi 2, maka akan mencapai, dibagi 3, maka beliau juga akan dipercayakan sebagai anggota DPR dengan kepercayaan 2 kursi dari dapil 5. Kita berikan aplaus yang terakhir untuk beliau. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, ada sambutan dari orang tua kampung. Dalam hal ini Bapak Penatua Milkurdau Buaya. Pembukaan doa. Yang bawa acara sebutan itu hebat banget. Ya, oke. Ya, sambutan yang pertama Bapak Eben. Sapaan yang pertama Bapak Eben Dan. Kepada Bapak waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawa kata sapaan selaku orang tua dari Bapak
kita yang sementara ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat tahun baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati. Pertama sekali, pemerintahan Desa Alaang bersama jajarannya yang kami menyampaikan rasa terima kasih karena kami sudah undang. Kami hormati itu. Yang sempat hadir di dalam tenda orasi politik dari Bapak Suleman. Yang kami hormati dan muliakan Bapak, saudara, anak kita yang hadir saat ini yang bertepatan dengan tanggal hari ini. Kita duduk bersama-sama untuk menyampaikan orasi politiknya dalam pertemuan singkat di bawah tenda ini. Yang kami hormati Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang-orang tua dari banyak tempat, terlebih tempat penyelenggaraan orasi kampanye itu apa ini mulum. Yang kami hormati pendukung dan simpatisan dari saudara-saudara, orang-orang tua kita dari Pulau Buaya, Pulau Ternate, dan juga Pulau Reta yang kalau sempat hadir di dalam pertemuan ini. Pertama-tama wajib kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah merencanakan waktu yang baik untuk kita duduk bersama-sama tatap muka, dan di dalamnya itu ada orasi kampanye yang disampaikan oleh anak kita. Bapak, Mama, saudara-saudara, anak kita, saudara kita, bapak kita 5 tahun lalu datang, tetapi di rumah saudara perempuan di atas di Molong 5 tahun lalu. Dan hari ini anak kita, bapak kita datang di rumah suku sendiri. Akan dijelaskan sebelum menyampaikan orasi oleh Bapak Sing sebentar. Untuk itu, bagaimana kita masyarakat yang mendukung dan telah memberikan manfaat besar di dalam hal ini. Anak kita, bapak kita, saudara kita memperhatikan keberlanjutan kebutuhan dari masyarakat umumnya di Kabupaten Aur, terkhusus di dalam 3 kecamatan yang tergabung menjadi daerah pemilihan 5. Untuk itu, bagaimana supaya kita menangkan lewat penyampaian kampanye daripada yang membawa acara tadi. Semoga kita dapat mendukung anak kami ini bisa menduduki jabatan pada saat kita angkat dia, dukung dia, supaya dia ada di batu nirwala untuk memperhatikan kita. Nah, untuk itu kami rumah suku yang menerima anak ini masuk dalam rumah sendiri, tentunya atas nama orang tua, keluarga, relawan yang menerima bapak mama dari setiap tempat untuk kurang menyenangkan. Tetapi itulah keadaan kami. Untuk itu kami menyampaikan mohon maaf dikala tidak menyenangkan hati bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Dan untuk kelanjutan daripada itu, untuk kita berfokus dan punya prinsip bahwa kesejahteraan itu dapat kita peroleh apabila kita punya anak, menjadi harapan kita ada di tengah-tengah orang banyak di batu nirwala. Ini yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf atas segala ucapan ini, atas perhatian bagi bapak ibu saudara sekalian,
selaku orang tua, atas nama orang tua ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang telah memberikan sapaannya di hadapan kita semua. Semoga sapaan tadi menjadi hikmat untuk kita semua. Yang berikutnya adalah orasi politik oleh Bapak Sulaiman Syekh. Kepada Bapak waktu dan kesempatan kami persilakan. Bisa di bawah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai insan yang bertuhan, tentunya kita selalu dan tidak boleh lupa mengucapkan rasa syukur kita atas semua nikmat berkat yang sampai dengan detik ini masih kita nikmati, terutama menyangkut dengan nikmat panjang usia, kesehatan, dan masih bisa bertemu pada hari ini. Yang terhormat orang-orang tua suku, orang tua kampung di Alang ini, orang-orang muda, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh perempuan, hadirin yang saya muliakan, yang telah sudi menerima undangan dan menghadiri kegiatan pada hari ini. Yang bersuara diam, yang di belakang tolong diam. Dan ini mau kampanye apa mau ini ribut? Ya, baik, kita mulai ya. Bapak Ibu semuanya, saya hadir di Alang ini bukan baru. Sejak 2014 saya sudah hadir di Alang ini, dan Alang ini mempunyai kontribusi suara terhadap saya cukup besar, dan tokoh-tokoh di Alang sini banyak yang memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan daripada aspirasi dan kehidupan pembangunan di Desa Alang ini. Bapak Ibu semuanya, Alang ini menjadi desa binaan saya sejak 2014. Sehingga sejak 2014 itu kontribusi saya terhadap pembangunan di Alang ini secara terus-menerus ada sedikit tersendat pada saat COVID berlangsung mulai 2020, 2021, 2022 itu kita agak tersendat karena suasana seluruh fokus daripada kontribusi dana pembangunan itu diarahkan untuk penanggulangan COVID-19 dan waktu itu datangnya seroja. Jadi di 5 tahun terakhir ini kita begitu besar, kita dilanda oleh beberapa bencana. Pertama COVID-19 dan yang kedua seroja. Kita baru bisa bangkit kembali setelah 2022. Sehingga kembali lagi berputar, beberapa program itu kembali berputar setelah 2022 akhir. Ya, kita mulai jalan. Baik. Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di hadapan ini untuk kali yang keempat. Saya maju sebagai anggota DPRD. Pada 2019, tema kampanye saya adalah bagaimana kita bersama-sama untuk bisa sebagai putra di Abal sini untuk mengambil salah satu posisi pimpinan DPRD. Ya. Kita bersama-sama kita jalankan, di samping menjadi anggota DPRD, target kita adalah bagaimana bisa mencapai pimpinan DPRD.
Dan sampai dengan akhir daripada proses pemilu itu, pimpinan DPRD itu kita dapatkan, dan saat ini saya berdiri adalah sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Alor yang orang Alang punya kontribusi terhadap suara sehingga saya terpilih dan ditunjuk oleh Partai Golkar sebagai pimpinan DPRD sampai dengan detik ini. Ya, saya harus sampaikan apa sesuatu yang saya nikmati hasil daripada kepercayaan orang Alang itu, saya bicara lebih dahulu. Ya, nah, Bapak Ibu semuanya, pemilu legislatif itu diselenggarakan atas dasar kebutuhan kita untuk mendapatkan calon-calon pemimpin daerah yang duduk sebagai anggota DPRD. Kontribusi pada pembangunan DPRD ini 30 orang itu adalah, saya katakan tadi, pemimpin daerah. Kenapa pemimpin daerah? Dia berbeda dengan bupati. Kalau bupati itu pejabat negara, bupati, wali kota, gubernur itu pejabat negara yang berada di daerah. Tapi kalau DPRD itu pejabat daerah. Nah, dalam sistem otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu diselenggarakan oleh dua lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Ya, jadi penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu dilakukan oleh dua lembaga yang namanya Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dua-duanya mempunyai kedudukan setara. Yang satunya dibilang eksekutif, yang satu dibilang legislatif. Ya. Eksekutif karena dia yang mengeksekusi. Yang satunya membahas. Kenapa makanya ada salah satu fungsi dari 3 fungsi DPRD adalah membuat peraturan-peraturan daerah. Nah, membuat peraturan-peraturan daerah itu namanya fungsi legislasi. Fungsi legis. Kadang-kadang kita bilang legis dulu, biar resmi. Legislasi itu dia membuat sesuatu ditetapkan menjadi sebuah peraturan daerah. Tetapkan, tok, dikasih gambar kuda, pak, jadilah itu sebuah peraturan daerah. Siapa yang menetapkannya itu? Dialah DPRD atau legislatif. Tugasnya, fungsinya adalah legislasi, membuat peraturan-peraturan daerah. Ya, yang kedua fungsinya adalah sebagai fungsi anggaran. Ya, fungsi anggaran. Ya, fungsi anggaran ini apa fungsinya? Dia menetapkan bersama-sama dengan pemerintah membahas yang namanya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya. Jadi pemerintah menyusunnya, bawa datang ke DPRD, lalu bersama-sama dengan DPRD membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berapa anggaran belanja pendapatan daerah saat ini? APBD Kabupaten Alor saat ini sudah mencapai 1,1 triliun. Ya, anggaran 1 tahun itu dia punya nilai sudah 1,1 triliun. Dari 1,1 triliun itu 500 miliar kurang lebih itu adalah gaji pegawai negeri dan honorer daerah yang kurang lebih mencapai angka 8.000 orang. Ya, 8.000 orang.
setiap bulannya harus dibayarkan pada gaji itu adalah kurang lebih 15 sampai 17 miliar. Belum lagi nanti yang sisanya yang 500 miliar itu setengahnya 250 itu orang bilang DAK, dana alokasi khusus. Apa itu dana alokasi khusus? Dana alokasi khusus itu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat lewat kementerian-kementerian untuk dialor. Umpamanya alor mau bangun jembatan, mau bangun jalan, diusulkan dulu ke kementerian, kemudian kementerian masukkan itu dalam anggaran belanja kementerian, setiap tahun lalu diturunkan. Tidak bisa diatur ulang oleh daerah karena itu sudah jatuh. Kemarin kamu ada minta jembatan buatnya 5 miliar ya. Sekarang kita kasih tahu, dia sudah kasih tahu anggarannya sama titik pembangunannya tidak bisa dirubah. Kalau dibilang jembatan alang, ya jembatan alang itu di titik mana sudah ditentukan tidak bisa dirubah. Itu yang namanya DAK. Ada lagi yang namanya dana alokasi umum. Nah, kalau dana alokasi umum itu dana yang diberikan pusat, pengaturannya boleh dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Di dalam yang 250 itu ada satu poin yang namanya pendapatan asli daerah. Nah, apa ini pendapatan asli daerah? Pendapatan asli daerah itu sumbernya dari pajak dan retribusi. Jadi Bapak bayar tuh IMB, ya, bayar apalagi itu pergi ke nonton ada kartis, orang bangun usaha warung makan tuh ada dia punya pajak retribusinya, parkir, ya, pergi kita perpanjang SIM mau apa namanya BPKB atau kita mau memperbaharui kita punya STNK dan lain-lain, itu masuk dalam kategori pendapatan asli daerah, termasuk dengan menggunakan kendaraan dinas daerah. Jadi kepala-kepala kantor di orang, pegawai di orang, kalau orang naik plat merah itu setiap bulannya mereka juga bayar retribusi, potong dari gajinya masuk ke dalam PAD. Jadi dia tidak jalan-jalan bukan gratis itu. Itu setiap bulannya dia kena potongan dari gajinya. Ini saya cerita fungsi daripada DPRD yang kedua yang namanya fungsi anggaran. Yang ketiga itu adalah fungsi pengawasan. Kalau fungsi pengawasan dia lebih luas, ya. Orang bilang itu pembangunan bisa sumber dari pusat, bisa sumber dari daerah. Datang ke Alor, maka DPRD Alor mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan. Dia bisa datang itu kemana saja. Oh, di Alang kemarin ada dibangun bendungan, atau irigasi, atau tambatan, atau abrasi, atau sumur bor, atau apapun bentuknya, alat pertanian. Wajib hukumnya DPRD itu pada setiap kunjungan kerja maupun reses itu kunjungan di sela-sela masa persidangan. Masa persidangan 1 tahun itu 3 kali masa persidangan. Nah, di antara masa-masa persidangan itu namanya reses, dia lakukan fungsi pengawasannya. Dia turun, diminta pendapat masyarakat bagaimana pembangunan di sana, jalan tidak, sudah selesai belum, kualitasnya bagus atau tidak, mari kita lihat lalu dia pulang, dia buatkan sesuatu perencanaan, panggil mitranya, dinas yang bersangkutan, lalu dibahas, dikasih tahu, ini loh, saya ke sana, ini kita jalan, ternyata jalan yang dibangun itu kualitasnya buruk, karena baru 1 tahun dipakai, sudah tidak bisa lagi digunakan. Siapa yang mengerjakan itu? IRDA, Inspektorat Daerah, segera turun dan periksa, lalu buatkan laporan teknisnya. Ini masuk dalam fungsi pengawasan. Bapak Ibu semuanya, kenapa saya harus menjelaskan apa itu fungsi-fungsi dari DPRD?
ya, karena menjadi sesuatu profesi orang harus paham dulu. Dia sudah punya background masing-masing, pengalaman terlebih dahulu. Karena yang namanya anggaran, sekalipun dia itu birokrat, pegawai, dan lain-lain, belum tentu paham ini barang. Karena pegawai birokrat sekalipun pada saat ditugaskan untuk menyusun ini APBD, maka dia harus ditugaskan melakukan pendidikan khusus menyangkut dengan teknik penyusunan APBD ini. Karena satu lembar, satu poin dia punya peraturan yang mendasarinya. Kecil-kecil peraturannya. Tidak bisa tidak. Kenapa? Kalau begitu dia nyusun tidak berdasarkan pada aturan yang ada, di kemudian hari ada pemeriksaan BPK, menjadi temuan, dan dia akan dieksekusi, tahu atau tidak tahu telah terjadi malpraktek antara administrasi maupun keuangan, sehingga dia menjadi korban daripada tugasnya sendiri. Negara ini disusun berdasarkan pada satu sistem. Sistem pemeriksaan itu ditugaskan kepada Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk pembangunan ada BPKP, Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya mau menggambarkan tebalnya sebuah dokumen APBD yang disusun secara teknik itu setebal kurang lebih satu jengkal, satu tapak, ya, satu tapak kita. Itu dua buku tebalnya, ya. Disusun berdasarkan, makanya dibilang APBD itu dokumen teknik. Makanya orang yang membuat namanya teknokratik, ya. Jadi orang yang punya teknik dulu baru bisa menyusun itu. Kalau orang teknik itu tidak semua birokrat paham itu. Orang yang ditugaskan sudah sekolah khusus menyangkut dengan keuangan baru bisa paham penyusunan itu dan datang berhadapan dengan DPRD untuk membahas dan menetapkan. Nah, Bapak bisa bayangkan, ya, kalau menyusunnya saja, birokrat saja, dia harus bersekolah khusus untuk menyusun itu, lalu datang bersama-sama DPRD untuk membahasnya. Pertanyaan saya adalah apakah DPRD yang mempunyai fungsi anggaran dan legislasi itu harus mempunyai kemampuan dan pemahaman teknik atau tidak? Ya? Oh, saya kan mantan kepala, oh saya kan mantan apa? Kepala-kepala itu. Belum tentu paham. Begitu sudah jadi APBD, pertanyaan satu yang biasa muncul, saya punya perjalanan ada atau tidak? Pas nyusun tidak tahu. Tapi kalau sudah jadi, dia tanya, dia punya bagian perencanaan sama bendaharanya. Saya bisa pergi Kupang kok, saya bisa pergi sini kok, ada. Itu sama dengan kalau dia di pinggir jalan, orang tanya, ada kok? Nah itu. Sama kalau ada kok, itu kenapa? Karena yang bersangkutan tidak kerjaan, sehingga dia harus bertanya, ada kok? Nah, kalau pejabat tidak mempunyai teknik pemahamannya, maka pertanyaannya sama, ada kok? Begitu. Karena dia ikut membahasnya, tetapi dia anggota DPRD atau dia birokrat, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan teknik untuk bersama-sama membahas. Kalau anggota DPRD tidak punya pemahaman yang cukup, si birokrat ini orang ahli, maka kalau orang pintar dengan orang tidak tahu itu kalau duduk bersama-sama, kira-kira padahal ini sama-sama harus bisa olah ini barang. Tetapi kalau yang satu tidak paham itu, yang satu kerja, yang satu bilang apa? Jadi ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Itu tempat belajar guru dan murid. Itu tempatnya di kelas.
Di DPRD bukan classroom pendidikan. Jadi lu harus tanya, ada kok ini bagaimana Bapak, ini bagaimana begitu. Tidak ada itu. Karena DPRD itu setara dengan bupati. Masa lu setara dengan bupati, kemampuan lu sama anak buahnya bupati saja, lu sudah tidak tahu apa-apa. Bagaimana ayo mau bisa bilang begitu? DPR itu mitranya bupati. Saya bilang tadi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu adalah bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagaimana kalau seorang anggota DPRD tidak memahami